Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Di hari ini di episode ke-38 ya, What the Book Said dari keluarga Ornithoptera Optima. Insya Allah kami akan membahas tentang buku We Disagree dari Bethany Dini Mulkiah. Bukunya ini. Nanti akan saya sampaikan sedikit tentang kisah dari anak tani, kisahnya Wilder, ayahnya Almanzo, ketika bercerita tentang bagaimana Wilder itu menghormati, ini dalam konteks keluarga, menghormati keputusan sang anak. Dan apa yang ingin saya sampaikan ini juga berkorelasi dengan buku yang saya selesaikan beberapa waktu yang lalu, Berani Tidak Disukai, dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, terkait dengan sikap hormat ya. Dan hari ini memang kita akan berbicara, akan berdiskusi tentang bagaimana menumbuhkan sikap hormat dalam keluarga untuk mengatasi konflik dan tetap berprasangka baik, agar cita-cinta kehidupan pasutri dan anak-anak penuh gairah dan tidak membosankan. Jadi salah satu kunci dari buku ini yang menarik bagi saya itu adalah proses dialektika, proses ketika adanya argumentasi yang bertentangan antara tikus dengan si tupai. Dialektika ini suatu yang pertama kali dikenalkan, ya sebenarnya bukan pertama kali dikenalkan ya, distrukturkan keilmuannya oleh Hegel ya. Namanya itu seorang filsuf Jerman, George William Friedrich Hegel, ketika dia membagi tentang metode berpikir dan cara memecahkan masalah, ada tesis, antitesis, kemudian sintesis. Nah, di tesis itu kan gagasan tertentu. Ada suatu gagasan dari si tikus. Apakah kau suka buah zaitun? Lalu antesis, oh tidak, kata si tupai. Saya suka ranting-ranting kering, yang ranting-ranting pohon, bukan buahnya. Aku suka rantingnya. Terus kemudian ada antesis ya, ada tesis, ada antesis. Kemudian sintesis. Di akhir nanti Bethany Dini Mulkiah ini akan menceritakan bagaimana mereka mensintesa perbedaan-perbedaan yang ada dalam persepsi dan cara pandang mereka masing-masing. Dan yang menarik adalah sebenarnya pertentangan-pertentangan ini itu bukan untuk kita tidak berteman, tapi kita untuk membangun hubungan yang lebih baik. Contoh, satu dialektika yang sangat bagus ya disampaikan di Al-Quran adalah bagaimana kita berdialektika dengan orang-orang non-muslim. Jadi sikap toleransi itu bukan kemudian kebablasan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka. Meskipun itu dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita tasyabuh, kita mengikuti orang-orang muslim, mengikuti perilaku orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah harus berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Itu syaratnya. Jadi dalam proses dialektika itu kita tidak pernah merasa diri kita paling benar. Di Al-Quran ya, di Quran surat Al-Quran surat Al-Kafirun misalnya, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud. Aku tidak akan menyembah apa-apa yang kau sembah, dan kau tidak akan menyembah apa-apa yang aku sembah. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa-apa yang kau sembah, dan kamu tidak akan menjadi penyembah apa-apa yang aku sembah. Ini sebuah batas di mana saya berhenti dan di mana kamu mulai, atau di mana kamu mulai dan di mana kamu berhenti dan di mana saya mulai. Batas jelas gitu, dialektikanya jelas. Siapa yang paling benar? Kita tidak bisa mengatakan diri kita paling benar. Kalau mengatakan diri kita benar dan dia salah, yang terjadi akan muncul konflik. Itu. Anda merasa benar, silahkan. Saya merasa benar, silahkan. Kebenaran itu tidak mutlak pada satu saya atau Anda gitu. Anda merasa benar, itu boleh. Saya merasa benar, itu boleh. Kesempurnaan itu ada pada beberapa hal. Ada seorang yang kita kenal sebagai penemu saus pasta yang istimewa, Howard Moskowitz. Dia mengatakan bahwa kesempurnaan pada saus pasta tomat itu ada pada beberapa level. Ada pada beberapa, bukan pada beberapa, ada beberapa jenis, ada beberapa varian. Masing-masing itu sempurna. Pada sebuah ciptaan-ciptaan ini masing-masing memiliki nilai kesempurnaan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini yang paling baik, nggak bisa gitu. Sama seperti ketika dalam konteks misalnya uzlah ya, menyendiri atau
apa itu namanya, berijtihad pada sebuah solusi kita kepada umat. Ibnu Taimiyah rahimahullah itu melakukan jihad, ya, membuat buku yang sangat menarik, Syarah Al-Aqidah Al-Thahawiyah, ya, syarah akidah yang ringkas dan begitu bermanfaat bagi orang-orang di Thahawiyah saat itu. Thahawiyah itu sebuah daerah, disebutkan dengan sangat ringkas, singkat, cepat, ya, dibandingkan dengan Imam Al-Ghazali yang menjelaskan akidah itu dimulai dari perbaikan hati, mulai di Ihya Ulumuddin. Oh, banyak banget. Ini berbeda. Lalu pilihan yang diambil oleh Ibnu Taimiyah untuk tetap berjihad dan tetap mengajar, seperti muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, itu kan juga murid-murid beliau. Dan ini sangat hebat loh. Jadi beliau memilih untuk berjihad, memilih untuk berperang, memilih untuk mengambil peran-peran publik, ya. Sedangkan Imam Al-Ghazali itu tidak. Dia tenggelam dalam tasawufnya. Dia tenggelam dalam kesendiriannya, mengajar, mendirikan madrasah al-islah. Padahal saat itu terjadi kasus runtuhnya Islam oleh pasukan salib. Jadi ada dua orang yang mengambil dua pilihan berbeda. Begitu kata Hamka. Tapi Hamka di sini membandingkan keduanya itu bukan karena yang satu lebih baik daripada yang lain. Tidak seperti itu. Hamka ingin agar kita itu memiliki pandangan yang luas. There must be more than that. Pasti lebih daripada sekedar itu. Kita punya banyak pilihan loh. Kita punya banyak pilihan. Jadi mau memilih seperti Ibnu Taimiyah bagus. Mau memilih seperti Imam Al-Ghazali yang kemudian dia 200 tahun kemudian di Madrasah Al-Islam muncul Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah yang kemudian merebut Palestina kembali ke pangkuan orang Islam. Itu juga baik. Ada prosesnya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit. Kita tidak bisa menilai mana yang lebih baik. Itu semua ada dalam ada dalam kekuasaan Allah, bukan kekuasaan kita untuk menilai. Nah, dialektika ini sebenarnya juga menghindarkan hierarki itu. Dalam sebuah dialektika, syarat utamanya itu adalah setara. Jadi kita tidak bisa berdialektika dengan orang yang merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa dia lebih hebat, lebih bagus, terus kemudian dia merasa boleh-boleh saja bercanda dengan berbagai macam dan menghina orang-orang penjual teh. Itu orang yang merasa dirinya lebih tinggi. Kita tidak bisa berdialektika dengan orang seperti itu. Mau ngomong apapun, dia merasa dirinya paling benar gitu loh. Nggak mungkin. Tidak mungkin kita berdialektika dengan orang yang tidak setara. Nah, gitu. Jadi saya ketika pengen membahas sesuatu atau kita belajar sesuatu, saya dengan istri nih, syarat utama itu ya harus setara. Saya tidak menganggap diri saya lebih bagus, saya tidak menganggap istri saya lebih bagus. Kami setara. Kami punya cara pandang yang berbeda dan ini yang menarik. Saya punya tesis, istri saya punya antitesis, kami melakukan sintesis. Istri saya punya tesis, saya punya antitesis, kami berdua bersintesis. Begitulah. Dan ini adalah cara yang terbaik untuk membuat suasana kehidupan rumah tangga, baik antara saya dengan istri, Pak Sutri maupun dengan anak-anak, itu tidak membosankan dan penuh dengan gairah. Kalau segalanya itu taat, segalanya itu baik-baik saja semua, itu malah justru berpenyakit gitu, teman-teman. Ada sebuah kisah menarik ya, disampaikan oleh Malcolm Gladwell di buku What the Dog Saw, ya, tentang kisahnya FBI dan CIA. FBI itu bekerja dengan satu cara, CIA itu bekerja dengan satu cara. Mereka agent intelijen di Amerika Serikat yang berbeda, yang melakukan cara-cara berbeda. Nah, ketika terjadi kasus NASA, meledaknya Challenger, ya, pesawat ulang-alik saat itu tahun berapa, 1960 ya, itu problem utama dari pecahnya atau hancurnya si pesawat ulang-alik itu karena si insinyur dari saya lupa namanya itu, insinyurnya itu yang bekerja di mana, Tiopol atau saya lupa, itu sudah memperkirakan ini ring O yang menggabungkan antara dua selongsong pendorong roket ini. Ring O-nya ini bisa bocor, getas ketika dalam kondisi dingin, dan pada saat itu
kondisi di Florida itu memang dingin. Nah, kalau ini misalnya tetap dilanjutkan, ini bisa pecah. Kalau pecah bisa menyambar tangki bahan bakar dan bisa meledak. Dan itulah yang terjadi. Gitu. Nah, saat itu apa namanya? Yang dilakukan itu adalah taat. Udahlah, pimpinan merasa oh saya punya keputusan, punya hak untuk mengambil sebuah keputusan, maka kita ambil. Nah, gitu. Itu akhirnya meledak. Gitu. Kesetaraan tidak dibangun di sini. Dalam sebuah apa namanya dialektika dimanapun, dalam keluarga, rumah tangga, dalam sisi pemerintahan misalnya, kayak kemarin di Banyumas cuma ada satu calon gitu ya, itu sebenarnya juga tidak akan muncul dialektika. 13 partai itu mengusung satu calon, bayangin. 13 partai itu 10 atau 10 atau 11 tuh partai parlemen, dan yang lainnya itu bukan partai parlemen, itu mengusung satu melawan kotak kosong. Tidak ada dialektika di situ. Tidak ada koreksi, tidak ada. Buku ini ya, teman-teman. Di Amerika itu apa itu namanya? Tidak disukai karena dianggap bernuansa politik antara politik orang-orang Demokrat ya, Partai Demokrat dengan Partai Republik. Dianggap begitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara lebih baik, antara FBI dengan CIA itu keduanya saling membutuhkan. Sebab apa namanya memang kalau apa namanya CIA itu dulu kan gabungan dari berbagai macam intelijen yang ada di US Army, US Air Force, sama US Navy, muncul kemudian jadi CIA. Sedangkan FBI itu punya satu lembaga sendiri, meskipun kemudian keduanya bergabung dalam National Security Agent NSA. Nah, terus si apa namanya masing-masing ini punya keunggulan, punya cara pandang yang berbeda, dan itulah yang disukai, itulah yang dibutuhkan. Agar apa? Kita itu bisa mengetahui atau memandang sebuah masalah itu bukan hanya dari satu cara pandang saja. Itu membuat kita terbatas gitu loh. Dan kita seakan-akan tidak punya pilihan. Nah, gitu. Apakah kemudian meledaknya Challenger itu menjadi sebuah kegagalan yang apa tuh namanya kegagalan yang kemudian seseorang bisa disalahkan? Tidak bisa seperti itu. Ini hasil dari dialektika kok. Tidak harus selalu bagus. Kita tidak bisa mengatakan bahwa siapa namanya si apa itu Hamka itu tidak bisa mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah yang paling benar atau Imam Ghazali benar. Tidak bisa. Kita hanya bisa berikhtiar pada aktivitas-aktivitas sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita lebih cocok dengan Ibnu Taimiyah dan kita beramal dengan cara-cara seperti beliau, atau kita cocok dengan Imam Ghazali dan kemudian kita beramal dengan cara-cara beliau. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu itu hanya hitam dan putih, benar dan salah. Tidak bisa seperti itu. Karena kalau seperti itu, ya kita nggak akan apa nih, tidak akan berkembang gitu, tidak akan berkembang. Memang berat ya ketika kita berat meyakini bahwa kan misalnya gini, duh masa saya sudah 38 tahun terus saya lakukan itu salah, itu berat gitu loh, berat di berani bahagia dan berani tidak suka itu. Ichiro Kishimi itu menceritakan bahwa begitu berat kalau kita itu harus membunuh diri kita di masa lalu dan terlahir menjadi pribadi yang baru, itu sangat berat. Tapi kadang-kadang itulah yang harus kita lakukan, dan melakukan itu tidak bisa dengan dengan sendirinya. Itu perlu ada dialektika, perlu ada teman itu. Nah, teman yang paling baik yang saya temukan itu ya saat ini adalah istri saya. Teman yang paling baik, yang dia kalau kata Jordan B. Peterson itu seseorang yang menginginkan yang terbaik bagi diri saya sendiri. Sebab apa? Gini, misalnya istri saya ingin saya menjadi versi saya yang terbaik. Kenapa? Karena versi saya yang terbaik juga akan bermanfaat bagi dirinya. Sama seperti saya ingin agar istri saya menjadi versi terbaik dirinya. Kenapa? Karena versi terbaik dirinya adalah sesuatu yang paling baik buat saya. Gitu loh. Nah, sisi manfaat ini menjadi sesuatu yang kalau kata Alfred Adler sebagai tugas kehidupan, tugas mencintai, gitu loh. Saya mencintai istri saya mencintai saya. Kami melakukan tugas mencintai. Hal ini juga berlaku kepada anak-anak. Dan semua tugas mencintai itu dasarnya adalah sikap hormat. 14 menit ya, padahal kita belum masuk buku. Jadi buku ini awalnya begini. We disagree. Yes or no?
Halo, halo, apakah kau suka buah zaitun? Oh tidak, aku suka ranting. Terus kemudian berikutnya lagi. Apakah kau suka salamander, apa namanya, hewan melata lah ini? Oh tidak, saya suka prairie dog. Berbeda. Oh, apakah kau suka hari panas dan kita bisa bermain-main di pantai? Oh tidak, aku lebih suka hari yang mendung karena matahari akan melukai mataku. Oh, apakah kau suka skating? Apakah kau suka bike? Berjalan-jalan dengan cepat? Oh tidak, aku tidak suka roda. Kata si tupai, aku lebih suka berjalan-jalan. Oh, kau pasti suka seruling drum atau gitar. Oh, tidak, tidak, tidak. Aku tidak suka semua itu. Aku suka berhem, bersenandung. Dum, 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 dum. Apa yang salah dengan biru? Apa yang salah dengan kodok? Hewan-hewan melata. Apa yang keliru dengan abu-abu? Apa yang keliru dengan prairie dogs? Udahlah. We don't agree. Kita tidak bisa berteman. Tidak ada hal yang lain. Ya, ini sudah berakhir. Tapi kemudian dia mengatakan, ya, aku setuju. Loh, tunggu, tunggu, tunggu. Aku bingung nih. Gimana sih? Kok jadi setuju? Berarti kita ini disagree atau disagree? Ya, disagree atau agree gitu. Kita tidak sama. Ya, itu benar. Nah, setuju lagi kan? Tapi kenapa? Kenapa kau pilih biru? Ini kalimat yang kemudian ketika dalam kondisi ya sama-sama apa namanya berdiskusi, istri saya bilang saya tidak setuju. Atau apakah kau suka lumpia Bandung ya? Oh tidak, saya suka makan di Salman. Berbeda nih, kita tidak bisa berteman. Emang saya dan istri nggak akan bertemu itu karena saya mainannya di Salman, istri mainannya di himpunan, mainannya di apa di kampus gitu, jarang bertemu dalam aktivitas. Nah terus pertanyaan berikutnya, kenapa kamu memilih di Salman, kenapa kamu memilih di kampus gitu. Nah itu yang kemudian kita jelaskan. Nah, jadi berdialektika ini memang perlu waktu dan perlu kesetaraannya. Jadi pertama kesetaraan, yang kedua berlawanan, bertentangan ini memang perlu waktu karena capek gitu. Well, blue is sea, biru itu laut dan biru itu adalah langit. Oh, kalau merah itu adalah daun-daun yang berguguran dan pie cherry. Oh, ayo kita lebih banyak tidak setuju. Saya dan istilahnya begitu. Yuk kita cerita lebih banyak pada hal-hal apa yang kemudian kita tidak setuju. Misalnya pada kasus misalnya yang kami diskusikan dalam konteks renew or marriage, dalam apa namanya buku yang kemarin saya bahas sama istri itu surga yang tak dirindukan, terus man and boy, tentang perselingkuhan. Pada kondisi apa saya dan istri itu akan mengalami apa itu nih, peluang kesempatan untuk fitnah-fitnah seperti itu, saya ceritakan. Nah, hal yang seperti ini cukup sensitif ya, tidak akan bisa saya ceritakan kecuali ketika saya membangun dialektika. Dasarnya itu adalah prasangka baik, prasangka baik dari istri dan prasangka baik dari saya, sehingga konflik itu konstruktif. Konflik ya, fusion, memunculkan energi-energi yang positif gitu. Sampai di sini kan, let's disagree more, let's disagree, yes. Do you like friends? I let you guess. Ini membiarkan. Aku akan mempersilahkanmu untuk menebak. Artinya ada rasa hormat, sikap hormat yang muncul ketika seseorang itu berdialektika. Jadi tujuannya bukan berperang gitu, enggak. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini tuh adalah sebuah kalimat jelas, mantap,
tentang sikap hormat. Gitu. Jadi nggak perlu dibanding-bandingkan, dan seharusnya SARA itu tidak menjadi isu gitu loh. Isu yang digoreng, yang menjadi masalah dalam kehidupan kita bernegara. Karena apa? Karena masing-masing kita itu memiliki sikap hormat. Sikap hormat bahwa seseorang itu memiliki kemampuan untuk berpikir, ya, kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri gitu. Jadi tidak ada komparasi, tidak ada intervensi, tidak ada manipulasi gitu. Ada satu contoh menarik ini ya di buku ini. Di buku ini tuh kasus ketika Almanzo, ya, uh, sedang ada di Malone. Malone itu sebuah distrik di New York, tempat yang sangat ramai, di mana ayahnya Almanzo, ya, Wilder, Pak James Wilder bersama dengan Almanzo itu menjual barang-barang hasil pertanian mereka. Nah, di situ ada perayaan pesta kemerdekaan. Nah, saat itu Almanzo bersama dengan temannya Frank, yang dia itu membeli limun merah jambu. Nah, mirip kalau kita mirip Fanta itu kali ya. Limun merah jambu. Terus wah pengen nih, harganya 5 sen. Terus Almanzo bilang, wah enak itu ya. Frank, iya dong. Kamu coba punya uang 5 sen nggak? Oh saya nggak punya. Kau minta ayahmu. Ya nanti. Kau minta sekarang. Tapi aku tidak memerlukannya. Kau pasti pengen limun ini. Kau membutuhkannya sekarang. Ayo kamu minta. Tidak. Aku tidak akan memintanya. Oh pasti kamu takut. Pasti ayahmu tidak akan memberikan. Ayahku akan memberikan kalau aku memintanya. Oh coba saja sekarang kalau gitu. Ayo cepat-cepat. Almanzo itu ragu-ragu. Kemudian dia datang kepada ayahnya. Ayah, ketika ayahnya lagi ngobrol dengan Pak Pedek. Pak Pedek itu si pembuat gerobak. Kalau di sini sekarang ya membuat kereta atau membuat mobil gitu. Pak Pedek ini. Memang Pak Pedek ini orang penting. James Wilder juga orang penting gitu. Mereka orang-orang yang kaya gitu ya. Hartanya banyak. Terus si Almanzo bilang, ayah, ya nak, gimana? Aku meminta uang gitu. 5 sen. Nah, Wilder bertanya, untuk apa? Nah, setelah cukup lama, untuk apa? Frank dan teman-teman membeli limun merah jambu. Titik. Lalu si Almanzo, si James Wilder bilang, kalau Frank mentraktirmu, sudah sepantasnya kau mentraktirnya lagi. Lalu ketika akan mengeluarkan uang itu, James Wilder bertanya lagi, benar Frank telah mentraktirmu? Almanzo mengangguk karena ingin mendapatkan uang 5 sen. Tapi kemudian dia menggeleng gelisah. Tidak. Frank tidak mentraktirku. Nah, Almanzo sudah jujur. Maka dia mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat menarik dari ayahnya James Wilder. James Wilder mengeluarkan uang kepingan perak senilai $0,5. Dia bertanya, Almanzo ini apa? Ini uang $0,5. Uang $0,5 ini adalah kerja keras. Pak Pedek tertawa. Wah, Wilder, anak sekecil itu tidak akan tahu tentang filosofi yang kamu ceritakan. Terus ayah Wilder ini berkata, Almanzo ini lebih pandai daripada yang kita kira. Lalu Almanzo, tolong jelaskan kepada kami bagaimana cara engkau menanam dan menghasilkan kentang. Akhirnya Almanzo cerita bagaimana dia pertama kali motong-motong ya di ruang bawah tanah, kemudian menanam, menggaru, mengolah, memupuk, menyiangi rumput tiap 2 pekan dan seterusnya dan sebagainya, kemudian menggali kembali kentang-kentang itu ya, setelah dipupuk macam-macam toh, digali kemudian disimpan lagi, dipilah mana yang busuk, mana yang tidak, mana yang akan buat pakan ternak, mana yang dijual ke pasar dan sebagainya. Lalu si James Wilder berkata, benar, kau telah menjelaskannya dengan baik. Dan ketika kita sudah sampai di Malone dan mendapatkan harga yang baik, kau tahu berapa harga setengah keranjang kentang? $0,5. Nah, ini uangmu sebagai upah karena kau telah membantu ayah. Almanzo tidak bisa membayangkan, ternyata dia mendapatkan uang bukan hanya 5 sen tapi $0,5. Terus bingung gitu ya. Si James Dean mengatakan, dengan uang itu kamu bisa membeli babi. Yang babi itu akan menghasilkan anak-anak babi.
kamu merawatnya dan bisa besar dan kamu menghasilkan uang lebih banyak, atau kau bisa membeli limun. Itu terserah kamu, karena itu uang kamu. Ini tuh cerita bagus ketika kita menghormati anak. Anak itu tidak sebodoh yang kita kira. Mereka pandai, dan cerita ini juga saya sampaikan kepada anak-anak. Saya mengajarkan anak-anak untuk memilih dan untuk memilah dan memilih sendiri tugas-tugas mereka. Kenapa? Karena tugas belajar misalnya, itu bukan manfaatnya tidak dirasakan oleh ayah kok. Tidak dirasakan oleh saya gitu. Tapi dirasakan oleh mereka sendiri. Maka tugas belajar itu adalah tugas mereka, bukan tugas kita sebagai orang tua. Karena yang mendapatkan manfaat itu adalah anak-anak sendiri. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar. Dan kalau salah, ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar gitu loh. Jadi dari situ kemudian dia akan mengambil sebuah pelajaran. Tapi sikap hormat ini muncul, dan ini akan memberikan kepercayaan diri kepada si anak. Apa yang terjadi? Si Al-Manzur kemudian datang kepada si Frank dan teman-temannya. Wah, pasti kamu gak dikasih uang sama bapakmu gitu kan? Iya, memang aku tidak dikasih 5 sen. Nah, apa aku bilang? Kamu gak akan pernah dapat uang 5 sen. Tapi ketika mereka, Frank dan teman-temannya terbabak, si Al-Manzur mengeluarkan uang $0,5 dan semua mereka terdiam, takjub. Wah, kamu dapat uang sebanyak itu? Iya. Wah, berarti kamu akan mentraktir kami, kata Frank dan teman-temannya. Al-Manzur bilang, menarik kembali uang itu dan memasukkan dalam sakunya. Tidak, aku akan membeli babi. Jadi kita percaya bahwa si anak itu yang ngerti gitu loh. Dia tahu ini loh kerja keras itu ini. Aduh, ini tuh bagus banget. Dan ya, di bagian akhir ini kan disebutkan, do you like friends? Kata si tikus, I let you guess. Aku membiarkanmu untuk menebak. Silahkan, kau tebak saja. Menurutmu mana gitu. Nah, ini sebenarnya sama ya. Ketika kita dalam konteks kegiatan keluarga pasutri, kita ya harus bertentangan. Kalau taat seperti nanti yang terjadi pada insinyur challenger, meledak itu keluarga itu. Memang dialektika itu wajib disampaikan. Aku punya gagasan ya. Gagasan ini bahwa sebenarnya misalnya poligami ini bukan solusi loh menurut istri. Oh ya, bagaimana kamu memandang itu sebagai sesuatu yang bukan solusi? Kemudian kami menemukan bahwa poligami itu adalah sebuah tindakan kuratif ya, di bukunya Asma Nadia sudah saya jelaskan di postingan. Bukan tindakan pencegahan. Pencegahan itu ya puasa gitu. Jadi saat ini yang dilakukan oleh saya itu adalah puasa. Sehingga ketika saya bertemu dengan istri itu dalam keadaan yang membahagiakan gitu. Kenapa saya berbuka gitu. Termasuk juga saya ceritakan pada anak-anak bagaimana mereka berpuasa dengan gula, dengan minyak, dengan berbagai macam kelezatan itu. Kelak saatnya tiba mereka berbuka, rasanya akan lebih lezat, lebih enak daripada kalau kita membiasakan diri mengkonsumsi makanan-makanan yang enak. Saya ceritakan bahwa ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa surga itu diliputi oleh segala sesuatu yang tidak kita sukai, sedangkan neraka itu diliputi oleh segala sesuatu yang kita sukai. Kita harus berhati-hati gitu, kira-kira dari hadis itu kan hikmahnya lah, kita harus berhati-hati, tidak mengambil apa-apa yang cukup nikmat buat syahwat kita saja. Enggak, ada kesempatan, ada peluang itu tidak harus diambil. Berhenti, berpikir sejenak. Kita mengambil pilihan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita saat ini dan di masa mendatang. Tidak bisa kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita, orang-orang yang kita cintai di hari ini dan di masa yang akan datang. Begitu. Ini cerita yang baik. Dan satu lagi nih menarik adalah kita menjadikan orang ya yang tidak kita kenal ini, atau misalnya saya dengan istri ini, walaupun sudah belasan tahun kami menikah, nangis itu, belasan tahun menikah, tapi kami bersikap sozain, beginner's mind, perasaan yang pemula. Jadi saya berbicara dengan istri itu seakan-akan strangers, orang asing gitu. Dan itu menarik loh, itu menarik bener. Karena kesannya nanti tuh kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Oh, ternyata hidungmu itu kalau senyum, kalau emosional tuh merah ya. Makanya saya sebut istri saya feel the rose.
gadis berhidung merah. Itu suatu sebutan yang saya temukan setelah saya merasa istri saya orang asing. Karena itu punya imaji sendiri. Kita menganggap ya stranger, orang-orang stranger, kita berprasangka baik, dan itu adalah cara kita untuk bersikap efektif gitu. Karena kalau kita bersikap curiga terus, itu malah nanti beneran buruk terjadi. Tapi kalau kita mulai dari prasangka baik gitu, insya Allah akan terjadi hal yang baik. Begitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Amin.